Oke, yo, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV. Oke, jadi video ini sekaligus menutup video tentang topik imigrasi US. Jadi pada video kali ini gue pengen share, pengen kasih tahu apa sih kunci keberhasilan untuk lolos imigrasi US di Amerika ya. Jadi kunci sebenarnya cuma satu, oke. Kuncinya itu kalian bawa uang gitu, bawa uang yang cukup atau bawa uang banyak. Nah, jadi gue pengen share juga pengalaman gue terakhir gue ditahan ke imigrasi juga, dibawa ke ruang isolasi. Ini kejadian langsung. Jadi kalau teman-teman gue waktu itu gue pergi berberapa orang ya, berenam. Jadi gue pergi berenam ke New York, turun di New York ya, di New York bandara apa ya waktu itu ya? Bandara New York, bukan bukan JFK, New York deh. Kalau codingnya itu EWR atau ERW gitu. Jadi di New York, dan gue ditahan ke imigrasi atau ditahan ke isolasi, dan gue lolos ya akhirnya. Gue nggak ada masalah sih, gue nggak dipulangin sih. Oke, jadi gue pengen cerita, pengen share. Jadi waktu itu gue pergi berenam. Jadi gue punya teman di Amerika ya. Jadi gue punya teman di Amerika, gue kesana tuh dengan teman gue, dan gue mau ketemu temen gue gitu, mau ketemu temen gue ke kota kecil gitu. Jadi gue turun di New York, gue udah bilang mau ke kota kecil, mau ketemu temen, tidur di bukan di hotel, tidurnya di rumah temen gue, dan gue ditahan imigrasi ya. Jadi waktu itu pada saat gue datang ditanya, ya biasa, mana tiket pulang kali kamu, terus kamu mau ngapain ke sini, mau jalan-jalan. Nah, dan gue memang jujur, gue memang mau ke kota kecil. Waktu itu gue mau ke Arkansas, memang rumah teman gue ya di Arkansas. Gue cuma mau main doang kok, cuma 3 minggu gue mau main. Nah, jadi pada saat gue bilang gue mau ke Arkansas, jadi gue dengan teman-teman gue, rombongan itu 6 orang itu ya disuruh eh, follow me for secondary inspection gitu. Ikuti untuk masuk ruang isolasi, dan gue masuk ruang isolasi itu keluarnya sekitar sekitar 3 jam atau 4 jam gitu. Jadi temen gue tuh udah nunggu di bandara itu dan udah mau jemput gue, dia juga bingung, ini mana nih orang nggak keluar-keluar nih sampai 3-4 jam. Nah, sebenarnya yang proses untuk ditanya-tanyanya itu sebentar, paling cuma nggak nyampe setengah jam. Cuma ditanya ini itu, diperiksa ini itu, diperiksa handphone juga. Yang lama itu ngantrinya gitu, dan ternyata pas gue lihat di ruangan isolasi itu, jadi ruangannya itu besar ya, besar, dan itu ada banyak sekali orang yang ditahan ya. Nah, terutama mereka yang dari orang-orang dari mungkin dari Afrika atau dari, ya pokoknya yang orang-orang yang mencurigakan lah, yang kelihatan mencurigakan. Jadi waktu itu gue ditanya, kamu mau ngapain ke kota kecil, teman kamu siapa, kamu tinggalnya di mana, dan diperiksa sih teman gue itu statusnya udah legal atau belum. Nah, jadi terus dokumen gue juga dilihat, handphone gue juga dilihat, diperiksa handphone kita semua, handphone berenam juga masing-masing dicek satu-satu, terus tiket pulang, terus hotel, mau jalan-jalan kemana, terus ditanya terpisah. Jadi kita berenam ditanya terpisah, matching nggak jawabannya gitu. Jadi mau dicocokin satu sama lain gitu, dan waktu itu sih gue sih dari tiket pulang gue udah pasti ada, karena gue bener-bener memang mau pulang. Ya gue banyak kerjaan di sini, ngapain gue kerja di sana. Oke, satu. Dan hotel gue nggak ada, hotel gue tinggal di rumah teman, udah pasti gue nggak ada hotel. Lalu sama apa lagi ya, dan barang-barang kayak baju. Terus gue bawa baju yang secukupnya aja, karena memang cuma 3 minggu ya, 3 minggu gue paling bawa, ya paling bawa 15 atau 15 setel lah, 15 setel, karena kan teman gue kan pasti punya mesin cuci dong, jadi gue tinggal mesin cuci di rumah dia aja. Udah sih itu, dan gue nggak bawa barang-barang yang aneh-aneh kayak surat-surat berharga atau apa, jadi gue nggak di, ya jadi barang-barang aman lah ya. Jadi cuma ditanya doang, kamu mau ngapain ke sini, kamu, teman kamu udah di Amerika udah berapa lama, kerja apa, dan udah legal atau belum, dan semuanya
semuanya itu nggak ada masalah sih, sebenarnya sih nggak ada masalah sih, nggak. Jadi bener-bener sebenarnya kita berenam ini memang punya punya bisa membuktikan kita bakal pulang lagi ke Indonesia gitu. Dan memang kita pulang lagi, nggak ada yang overstay di sana kok. Jadi nah cuman dari bukti-bukti itu petugasnya tuh masih ada yang nggak yakin gitu, masih masih ada sesuatu yang ngeganjel gitu buat mereka percaya gitu. Kalau kita nggak stay di sana, jadi sempat ditanya gue kerja apa, terus gue ditanya gue punya rumah atau bukan gue doang yang ditanya, semuanya ditanya punya rumah nggak kalian, rumah di mana, terus punya mobil nggak. Dan kebetulan di handphone gue ada foto koleksi mobil gue di garasi rumah gue. Jadi gue tinggal kasih lihat aja, dan mereka setelah lihat foto mobil koleksi mobil gue di garasi, mereka udah sedikit percaya lah ya, udah sedikit percaya. Dan cuman masih ada sedikit yang mengganggu. Jadi terakhirnya itu ditanya kamu bawa uang berapa gitu. Jadi ini kenapa ditanya terakhir gitu. Jadi gue udah capek-capek, harusnya ditanya pertama. Kalau ditanya dari pertama, gue bisa keluar duluan gitu. Jadi nggak usah nunggu sampai 3-4 jam gitu. Jadi ditanya kamu bawa uang berapa, dan waktu itu diminta tunjukin. Jadi waktu itu gue bilang gue bawa 30.000 US dollar. Memang gue bawa segitu. Jadi gue mau jalan-jalan, mau ya happy happy lah di US. Gue bawa 30.000 US, itu kalau dirupiahin sekitar 450 juta. Dan pada saat mereka lihat uangnya, gue tunjukin uangnya. Nah akhirnya baru mereka percaya. Gitu, akhirnya ya udah, pas mereka lihat uangnya, mereka nggak banyak ngomong, langsung bilang oke, yes, welcome to America, langsung dicap paspor gue, udah selesai. Jadi kuncinya gue pengen kasih tahu aja. Jadi apapun masalah kamu, eh, apapun yang membuat kamu ditahan di ruang isolasi, ujung-ujung kalau kamu bisa tunjukin kamu bawa uang yang cukup, itu kamu udah pasti lewat. Gitu aja sih. Jadi kuncinya tuh di mana sih? Di uang gitu, di bawa uang yang kamu bawa. Kalau ada itu semua udah beres. Nah, tapi walaupun dari bawa uangnya banyak, kalian tetap harus punya tiket pulang gitu. Pokoknya tiket pulang itu yang paling penting. Tiket pulang dan uang itu yang paling nomor satu lah, yang paling dilihat. Sisanya eh, dia cuma mengikuti paling ya cuma diperiksa handphone segala macem. Dan handphone gue juga nggak ada bilang mau chat. Ada chat mau stay di Amerika dan nggak pulang, nggak ada gitu. Jadi semuanya udah benar-benar clear, cuman prosesnya agak lama aja. Harusnya mereka tanya uangnya, minta dari awal gitu, dari awal mereka lihat. Jadi kan gue nggak usah terlalu sampai 3-4 jam gitu nunggu, karena nunggunya itu bener-bener capek gitu. Dan teman gue kasihan nungguin di bandara, di bawah udah mau jemput dan nggak keluar-keluar gitu. Jadi ya itu aja sih. Jadi gue pengen sharing aja sih pengalaman gue di interogasi ya di New York ya. Jadi gitu aja sih kuncinya, ya ujung-ujungnya uang. Kalian bawa uang yang banyak aja gitu kalau buat jalan-jalan, dan kalian memang benar mau jalan-jalan gitu, jadi nggak ada niat buat kerja atau stay di sana lama gitu ya. Oke deh, jadi gitu aja deh video kali ini. Semoga cerita tadi bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau jalan-jalan ke US. Oke, jangan lupa di like, subscribe, di komen, dan di share video ini biar bermanfaat buat semua orang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.